Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Doktor yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Doktor Budi Manfaat MSI yang kami hormati serta teman-teman Prodi PJJ PAI Queen Cyber Syekh Nurjadi, kami akan mempresentasikan tentang proposal kami yang berjudul evaluasi pembelajaran membaca Al-Quran di Mandua Konawe Selatan dalam upaya meningkatkan ketercapaian standar kompetensi. Saya Muhammad Dardiri, NIM 2486080091. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa saya mengambil judul itu? Karena di sekolah kami melihat bahwa masih banyak siswa-siswi kami yang belum lancar untuk membaca Al-Quran, sehingga kami terpanggil bahwa untuk mengadakan penelitian hal ini. Kenapa demikian? Karena Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat muslim. Sebagai kitab suci, Al-Quran tidak hanya dibaca untuk ibadah ritual, tetapi juga sebagai dasar pembentukan akhlak, nilai-nilai moral dan petunjuk dalam kehidupan. Oleh karena itu, kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum-hukum tajwid itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, teman-teman kelas C yang kami hormati, dengan demikian banyak masalah-masalah. Pernyataan masalah yang kedua di sini adalah belum optimalnya ketercapaian standar kompetensi pembelajaran membaca Al-Quran di Mandua Konawe Selatan yang memerlukan evaluasi mendalam terhadap proses pembelajaran membacanya. Selanjutnya adalah pernyataan penelitian. Bagaimana tentang perencanaan pembelajaran membaca Al-Quran di Mandua Konawe Selatan dalam upaya mencapai standar kompetensi itu. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran membaca Al-Quran oleh guru di Mandua Konawe Selatan, bagaimana bentuk evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran membaca Al-Quran di Mandua Konawe Selatan, lalu apa saja faktor yang mendukung dan penghambat dalam pencapaian standar kompetensi membaca Al-Quran di Mandua Konawe Selatan, dan bagaimana tingkat ketercapaian standar kompetensi membaca Al-Quran di Mandua Konawe Selatan. Inilah pertanyaan-pertanyaan nantinya sehingga kami bisa menemukan memberikan solusi sehingga apa-apa saja yang kira-kira menjadikan kendala hal itu sehingga anak-anak belum lancar dalam membaca Al-Quran. Penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperkaya hasanah keilmuan di bidang pendidikan Islam, khususnya dalam aspek evaluasi pembelajaran membaca Al-Quran di tingkat madrasah aliyah. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis terhadap proses, metode, serta hasil pembelajaran membaca Al-Quran memberikan gambaran faktual mengenai sejauh mana ketercapaian standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional
dan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah tujuan konseptual. Tujuannya adalah evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh peserta didik, serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan dalam proses belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran adalah proses penilaian terhadap kemajuan dan hasil belajar peserta didik serta efektivitas pengajaran oleh guru. Evaluasi juga menjadi alat pengambilan keputusan terhadap perbaikan pembelajaran ke depannya. Kami lanjutkan. Yang kedua adalah tentang pembelajaran membaca Al-Quran. Pembelajaran membaca Al-Quran adalah salah satu proses sistematis, dan untuk mengajarkan siswa membaca Al-Quran secara benar, baik dari segi makhrijul hurufnya, baik tentang tajwidnya, maupun kelancaran membacanya, panjang pendeknya, dan lain sebagainya. Pembelajaran membaca Al-Quran bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan membaca huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ini merupakan dasar penting dalam pendidikan Islam. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana strategi pembelajaran membaca Al-Quran diterapkan di Mandua, Konawe Selatan. Standar kompetensi. Yang ketiga adalah standar kompetensi. Standar kompetensi ini adalah rumusan kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah melalui suatu proses pembelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Dalam batasan studi yang mengukur ketercapaian standar kompetensi secara sistematik dan berbasis data capaian siswa. Yang berikutnya adalah kerangka pikir dalam penelitian ini. Konsep-konsep utama adalah evaluasi pembelajaran, proses penilaian sistematis terhadap efektivitas pembelajaran membaca Al-Quran, aktivitas membaca teks Al-Quran sesuai kaidah tajwid, standar kompetensi, dan target capaian minimal dalam aspek membaca Al-Quran. Yang selanjutnya adalah variabel penelitian, jenis variabel indikator, variabel bebas, variabel terikat, lalu variabel terikat itu tercapaiannya standar kompetensi membaca Al-Quran, tingkat kemampuan membaca, pelafalan dalam tajwid, dan kefasihannya. Hubungan antara komponen uraian. Evaluasi pembelajaran mencangkup 4 komponen utama: konteks, input, proses, dan produk. Keempat komponen ini saling berpengaruh dan berkontribusi terhadap pencapaian keterampilan siswa dalam membaca Al-Quran. Lalu berikut adalah tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif, deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, perilaku, atau praktek yang terjadi di lingkungan alami tanpa perlakuan atau manipulasi variabel. Dalam konteks ini peneliti ingin memahami bagaimana proses pembelajaran membaca Al-Quran dengan
tajwid, dengan fasih, dengan benar yang diterapkan di MAN 2 sesuai dengan surat Al-Muzammil ayat 4, warotilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan pelan, tartil, fasih, bagus. Itu yang dimaksud. Ciri-cirinya adalah pendekatan ini nanti kami kumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif dan tematik. Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Mungkin itu yang bisa kami presentasikan mengenai judul proposal kami. Mudah-mudahan sangat bermanfaat nantinya dan berdampak positif pada siswa-siswi di MAN 2 Konawe Selatan. Sekian.